Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Jokowi buat aturan baru di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dua hal ini dihapus. Dan apakah satu bantuan ini juga ikut dihapus? Para penerima manfaat bantuan PKH dan BPNT wajib tahu agar tidak berharap ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang Jokowi buat aturan baru di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dua hal ini dihapus, dan apakah satu bantuan ini juga ikut dihapus? Para penerima manfaat bantuan PKH dan BPNT wajib tahu agar tidak berharap. Nah sahabat YouTube, informasi ini saya kutip dari surat kabar online yaitu Detik News ya sahabat YouTube, atau detik.com lah istilahnya ya. Oke, di sini hotline-nya adalah Jokowi hapus Dirjen Fakir Miskin dan Badan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekan peraturan presiden atau Perpres tentang Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos. Dalam Perpres terbaru ini, Jokowi juga menghapus Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau Dirjen PFM dalam struktur organisasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Perpres itu terbit dengan nomor 110 tahun 2021. Perpres yang diteken Jokowi pada tanggal 14 Desember tahun 2021 itu mencabut Perpres nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dilihat detik.com, Kamis pada tanggal 23 Desember tahun 2021 atau kemarin ya sahabat itu, tidak adanya Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam struktur organisasi Kementerian Sosial itu tertuang dalam pasal 6 ya sahabat itu di bab 2 terkait dengan organisasi struktur organisasi yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selain Dirjen PFM atau Penanganan Fakir Miskin, Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial juga tidak lagi ada dalam daftar struktur organisasi Kemensos. Berikut bunyi pasal 6. Kementerian Sosial terdiri atas yang pertama, Sekretariat Jenderal, yang kedua adalah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nah, ini Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial ini adalah dirjen yang menaungi bantuan PKH ya sahabat itu. Kemudian yang ketiga adalah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Kemudian yang keempat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Kemudian yang kelima adalah Inspektorat Jenderal. Kemudian yang keenam adalah staf ahli bidang perubahan dan dinamika sosial. Berikutnya adalah staf ahli bidang teknologi kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah staf ahli bidang aksesibilitas sosial. Jadi itu ada 8 ya sahabat itu, ada 8 struktur organisasi yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi ini yang terbaru sahabat itu berdasarkan Perpres nomor 110 tahun 2021 yang diteken oleh Bapak Presiden Bapak Jokowi pada tanggal 14 Desember kemarin sahabat itu. Adapun aturan lama ya, sementara itu dalam Perpres sebelumnya
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial tertuang dalam pasal 4 ya di bab 2 organisasi bagian struktur organisasi, di mana ini berdasarkan Perpres ya nomor 46 tahun 2015 sahabat YouTube. Jadi ini yang aturan lama, bahwasanya Kementerian Sosial Republik Indonesia ini terdiri dari yang pertama Sekretariat Jenderal, yang kedua Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, kemudian yang ketiga adalah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang keempat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, yang kelima adalah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Nah ini Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin ini adalah dirjen yang menaungi bantuan BPNT sahabat itu. Kemudian yang keenam adalah Inspektorat Jenderal, kemudian yang ke 7 ya sahabat itu Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial. Berikutnya adalah staf ahli bidang perubahan dan dinamika sosial. Berikutnya adalah staf ahli bidang teknologi kesejahteraan sosial, dan yang terakhir atau yang ke-10 staf ahli bidang aksesibilitas sosial. Nah sahabat itu, jadi memang ada dua struktur organisasi yang dihapus oleh Bapak Jokowi, yaitu yang pertama Dirjen Penanganan Fakir Miskin yang menaungi bantuan BPNT, yang berikutnya adalah bidang Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial. Atur posisi Wamensos. Jadi memang sebelumnya Bapak Presiden sudah menentukan ada beberapa kementerian yang ada wakil ya, ada wakil menterinya sahabat itu. Nah, di sini Kementerian Sosial juga ada wakil menterinya. Dalam Perpres nomor 110 tahun 2021 ini juga diatur perihal posisi wakil menteri ya untuk Menteri Sosial. Nantinya kinerja Mensos Tri Risma hari ini bisa dibantu oleh wakil menteri. Dalam memimpin Kementerian Sosial, menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Sosial. Demikian isi pasal 2 Perpres nomor 110 tahun 2021 yang diteken oleh Bapak Jokowi pada tanggal 14 Desember tahun 2021 kemarin sahabat itu. Pada Perpres yang diteken pada 14 Desember ini dijelaskan ruang lingkup tugas Wakil Menteri Sosial. Pertama, membantu menteri dalam merumuskan atau pelaksanaan kebijaksanaan Kementerian Sosial. Kemudian membantu menteri mengkoordinasikan ya pencapaian kebijakan strategis lintas unit struktur organisasi jabatan pimpinan tinggi media atau eselon 1. Oke sahabat YouTube, jadi sudah sangat jelas ya bahwasanya memang ada dua struktur organisasi yang dihapus oleh Bapak Presiden. Salah satunya adalah Dirjen Penanganan Fakir Miskin. Kita ketahui bersama bahwasanya Dirjen Penanganan Fakir Miskin ini adalah dirjen yang menaungi bantuan BPNT sahabat YouTube. Pertanyaannya, kalau Dirjen PFM ini dihapus, apakah bantuan BPNT juga ikut dihapus? Jawabannya adalah tidak ya sahabat YouTube. Menteri Sosial telah mengkonfirmasi bahwasanya bantuan BPNT ini akan tetap diberikan di tahun 2022 mendatang. Oleh sebab itu, para penerima manfaat bantuan BPNT jangan khawatir ya apabila nanti bantuan BPNT ini dihapus. Jadi tidak ya. Jadi bantuan BPNT ini tetap akan diberikan dan tidak dihapus. Adapun orang-orang ataupun struktur organisasi yang membidangi ya terkait dengan bantuan BPNT ini akan tetap terus dilakukan, akan tetap terus berjalan hingga nanti ada keputusan baru ya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan bantuan BPNT tentunya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi pada video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Inti pada video kali ini adalah Jokowi membuat aturan baru terkait dengan penghapusan ya sahabat YouTube. Ada dua struktur organisasi yang dihapus dan ada satu penambahan ya struktur organisasi, yaitu Wakil Menteri Sosial sahabat YouTube. Dan tentunya bantuan BPNT meskipun Dirjen PFM ini dihapus, bantuan BPNT tidak akan dihapus ya sahabat YouTube. Jadi masih terus akan diberikan.
Oke sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.